Siapa di sini yang pengen sengsara? Pastinya nggak ada. Semua orang pengen hidupnya bahagia. Dan hari ini saya akan share satu trik supaya kamu bisa hidup bahagia setiap harinya tanpa harus cemas dan panik. Kalau lagi ngomongin sekarang nih lagi tanggal 3 Februari 2026 dan semuanya lagi pada merah. IHSG merah, saham berantakan, emas juga turun gila-gilaan, S&P 500 juga berantakan. Semua orang pada panik, investasinya kebakaran, duitnya turun. Bahkan ada yang turun 10%, turun 20%, hilangnya begitu aja. Tapi saya nggak panik. Kenapa? Karena saya tahu in the long run justru merah ini adalah waktunya belanja. Saya udah masuk jauh-jauh hari. Bitcoin masuk di 60 ribuan, terus juga udah sempat dijual di 100 ribuan. Sekarang lagi 70 ribu, ya berarti ya untung. Saya bisa masuk lagi. Dan itu juga yang saya lakukan. Saya nyicil. Saham juga sama. Saya udah tahu perusahaannya adalah Big Four bank di Indonesia. Ya walaupun turun bukannya panik, malah masukin lagi. Terus juga saya sadar gitu, wah emas turunnya luar biasa nih. Tapi ternyata ya saya beli emas di harga 700 ribu 1 gramnya. Sekarang harganya ya masih 2,8. Untungnya masih baik banget. Jadi kalau ngomongin saya harus panik, ya buat apa saya panik? Semuanya itu bikin panik karena orang mikirnya jangka pendek. Sedangkan orang-orang yang gak panik kayak saya mikirnya jangka panjang. Ngomongin Bitcoin, saya mau pakainya untuk biaya kuliahnya Maverick. Mav masih umur 2, jadi kalau ngomongin kuliah di umur 20-an masih ada 18 tahun lagi untuk itu Bitcoin. Jadi gak tahu berapa. Ngomongin saham juga buat dana pensiun. Saya rencana mau pensiun di umur 50-an. Sekarang masih 32, berarti ada umur 18 lagi. Ada umur 20-an lah kasarnya. Kalau mundur-mundur 55 ya masih ada 23 tahun gitu. Ngomongin emas saya memang beli karena saya pengen untuk ditabung terus dan gak dijual-jual. Tapi nanti pada saat saya misalnya mau beli rumah atau mau beli sesuatu, saya akan barter emasnya dengan barang yang seharga tersebut gitu. Misalkan beli rumah, terus harganya ya sama gitu sama 100 gram emas, ya udah tinggal dibarter aja. Dan dengan punya mindset kayak gitu, saya nggak panik. Sama juga kayak bikin video YouTube ini. Saya nggak peduli mau ada yang nonton atau kagak, karena tugasnya video ini bukan untuk bikin saya viral, bukan bikin saya kaya, bukan untuk bikin saya hebat, terkenal atau gimana. Tugasnya video YouTube ini adalah untuk jadi pesan buat anak saya nanti. Mungkin umur 15, umur 17 baru nonton ini, jadi ya masih ada waktu 15 tahun lagi. Dan saya udah komitmen sama diri saya sendiri bahwa 10 tahun ke depan saya akan terus bikin video YouTube seminggu minimal 3-4 kali. Jadi ya kenapa saya harus takut dengan progres yang tidak kelihatan? Disinilah cara untuk bahagia versi saya adalah dengan tidak panik karena punya pandangan yang jauh ke depan dan bersyukur atas apa yang udah ada. Kalau memang kesempatannya mungkin ada yang nyangkut di IHSG, ada yang nyangkut di saham segala macam, ya mungkin memang kesempatannya belum waktunya untuk kamu exit. Ujung-ujungnya kalau ngikutin sejarah, semuanya itu akan naik lagi kok, nyentuh angka yang sedemikian rupa gitu. Dan angka yang sekarang disentuh sama emas itu juga sempat disentuh sama emas di 1980-an. Jadi ya sebenarnya kalau ngomongin all time high-nya ya iya, tapi udah pernah juga di 1980-an, habis itu kan turun
lama, hampir 40 tahun baru naik lagi nyentuh angka sedemikian rupa. Ujung-ujungnya semua akan berputar, semua akan siklus. Dan ya, orang yang bertahan adalah orang yang gak panik. Bayangin kalau misalnya semua merah, panik, bunuh diri, tau-taunya 3 hari kemudian hijau, duitnya balik lagi, kan nyesek, ya kan? Memang kita nggak tahu hari besok kita masih hidup apa kagak, memang. Tapi Tuhan juga udah ngingetin di Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukup untuk 1 hari, masa depan, masa esok, hari esok tuh ada kesusahannya sendiri. Makanya Tuhan pengen kita fokus kecemasan kita nih cukup sama apa yang present aja. Masa depannya gimana? Ya dirancang dengan baik, tapi diserahin ke Tuhan, ngikutin Amsal 16 ayat 3 gitu kan. Karena ujung-ujungnya mau sebagus apapun plan saya, ujung-ujungnya yang jalan plannya Tuhan gitu. Dan dengan kamu tahu bahwa Bapa di atas, Bapa di surga punya janji-janji yang bagus di Yeremia 29 ayat 11, di Roma 8 ayat 28, bahwa masa depan kamu itu udah dijamin, ya kenapa harus takut? Kenapa harus cemas? Kenapa harus sengsara hidupnya? Jangan mengambil kebahagiaan hari ini hanya untuk memikirkan kesulitan di masa depan atau tetap hidup di kesedihan masa lalu. Karena masa sekarang gak bisa kembali. Makanya kalau dalam bahasa Inggrisnya, masa sekarang disebut present, kado, hadiah. Wajib dinikmatin kalau kamu mau bahagia. Simple. Be present.